Sama anggota DPRD Kota Batam yang sedang datang ke sekolah melihat orang tua yang anaknya tidak tertampung. Nah, selamat pagi Pak Dewan. Selamat pagi Tribun Batam. Izin Pak Dewan, saat ini kita sedang live Facebook. Nah, ini kan hari ini daftar ulang nih untuk anak sekolah yang diterima di SMK melalui jalur online. Nah, kita juga dapat informasi bahwa kuota SMK Negeri 1 itu ada 546 orang. Sementara yang daftar melalui sistem itu ada 1.200. Berarti ada ratusan orang nih yang tidak terdaftar. Nah, satu lagi nih Pak Dewan nih. Ini kan Pak Dewan nih di Batam nih, DPRD Batam. Sementara SMK ini kan di provinsi. Nih, saat ini nih apa nih maksud kedatangan kita sekarang nih Pak Dewan? Ya, terima kasih Tribun Batam juga dan teman-teman wartawan, para media yang sangat mendukung. Artinya hadir di tempat ini, anak-anak kita ini masih ada ratusan lah, mungkin tidak ada 200 ini, mungkin 70-an lah ini. Anak-anak ini yang belum tertampung atau di online dia tidak terakomodir. Oke. Ya. Dan ini perlu saya sampaikan juga ke publik, ini anak-anak ini 97%, bahkan 95% ini adalah putra Batu Haji. Oke. Ya, putra Batu Haji ini. Jadi harapan kami kepada kepala sekolah SMK 1 dan harapan juga kepada kepala dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Riau harus secepatnya mengakomodir ini. Ya, dan turun. Dan memang setiap tahunnya seperti ini, ya. Tapi saya pikir Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Riau ada Andi Agung itu orangnya bijak, itu bijaksana. Dan saya kenal beliau sudah 15 tahun dari mulai dia sekretaris di Dinas Pendidikan Kota. Oke. Nah, cuma ini mungkin nanti kita minta kepada kepala sekolah supaya ini tidak lama-lama di sini dan kasihan kepada bapak ibu dan anak-anak dan juga menghalang transportasi di sini. Kita minta supaya segera turun dan datang bagaimana seperti apa ini dan untuk mengakomodir anak-anak kita ini. Terus masalah apakah saya anggota DPRD kota ini di bawah DPRD provinsi atau gubernur, itu bukan itu yang menjadi permasalahan. Saya pikir saya ini wakil rakyat. Pertama, saya anggota DPRD Kota Batam adalah representasi dari masyarakat. Bukan dipilah-pilah seperti apa. Yang berikut, saya tokoh masyarakat. Dari dulu saya berjuang untuk anak-anak kita. Bagaimana masuk sekolah. Bukan ini aja. Mungkin besok lusa saya akan bergerak ke SMK 5 dan SMA 5, SMA 19 dan SMA-SMA yang lain. SMA 17. Saya yang turun ke sana. Jadi artinya bukan masalah apakah ini di bawah kewenangan, tidak. Saya dari tokoh masyarakat juga, dari anggota DPRD juga, saya punya beban dan tanggung jawab juga kalau masyarakat itu mengadu ke saya. Dan ini boleh dikatakan hampir 80% ini semua ini sudah datang ke rumah ini. Saya bilang kita bersama-sama dan berjuang. Saya harapkan sama Bapak Ibu semuanya tidak ada yang memberikan uang kepada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan dia bisa memasukkan untuk sekolah. Oke. Karena nantinya begitu diterima dia di sekolah ini masih besar biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua, biaya baju, biaya pendidikannya juga, dan yang hal-hal yang lain sekitar 5 sampai 6 juta bisa masih yang harus dikeluarkan. Jadi tolong teman-teman yang lain janganlah untuk meminta uang kepada orang tua murid ini untuk demi supaya bisa memasukkannya. Itu mungkin. Pak Dewan, ini kan dari pengalaman kita setiap tahun nih. Jadi kan biasanya orang ini dibuat lama gitu. Jadi ini nanti pasti setiap hari orang tua akan datang ke sini. Jadi langkah kita ke depan ini seperti apa Pak Dewan? Apakah kita turun setiap hari untuk mendampingi orang tua ini? Saya melihat pernah dilakukan oleh SMK 1 ini dengan SMK 5, dia ada kerjasama yang baik. Dari SMK 1 itu kalau dia tidak akomodir, dia digeser ke SMK 5. Memang pernyataan Kepseknya ada, kami tidak mau menampung buangan dari SMK 1. Saya pikir bukan masalah buangan, tapi nilai yang lebih rendah. Saya pikir bisa juga diakomodir, langsung dia disusun sebenarnya. Dari SMK 1 digeser dia ke SMK 5, nanti dari SMK 5 kalau memang harus digeser lagi disusun. Jadi sistem yang menggeser, supaya juga tidak
orang-orang tua ini semua ngumpul dan saya juga setiap tahunnya ini udah kerjaan rutin jadinya. Iya, siap. Kan? Tapi nggak apa-apa demi memperjuangkan anak-anak kita ini, karena memang di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 31 itu udah jelas diatur, udah wajib itu setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan yang layak. Itu jelas itu, tidak boleh. Mungkin kalau Bapak Presiden melihat ini, waduh gimana ini masyarakat saya ini, kan gitu. Siap. Mudah-mudahan Bapak Presiden dan Menteri Pendidikan juga melihat ini. Tapi saya yakin kepala sekolah dengan kepala dinas atau gubernur nanti akan bisa ada kebijakan tertentu yang dibuat untuk di sekolah. Saya pikir yakinlah saya gitu. Sampai sejauh ini nih Ketua, Pak Dewan, sampai sejauh ini kita sudah ada komunikasi dengan kepala dinas atau Pak Gubernur atau apa namanya dari pihak provinsi yang membawahi SMK ini, Ketua? Kemarin saya sudah WA juga kepala sekolah. Kepala sekolah WA saya, nanti akan kita lihat seperti apa kebijakan kepala dinas. Mungkin gini, mereka juga kan tidak tahu apakah masih banyak yang mau masuk ke sini atau tidak. Kalau tidak ada masalah kan tidak ada masalah. Tapi karena ini masih ada masalah, masih ada yang masih mau masuk ke SMK ini, ya pastilah permasalahan. Dan kebijakan nanti kepala sekolah dan kepala dinas, saya yakin ini semua yang hadir ini juga ada ini menitip ke yang lain, jadi dia double dia. Jadi kalau di total sekian, padahal tidak juga. Saya yakin ini. Titipan-titipan ke apa ya? Ke iya, mungkin pejabat lain gitu ya. Pejabat lain. Oke. Makanya konduskan ini dan statement juga penambahan ini mereka keberatan untuk mencegah kualitas pendidikan dan juga hal-hal yang menyimpang gitu nanti PTDB ini. Iya, saya juga kenal dengan Ombudsman, dengan Pak Lagat Syadari, tapi tidak boleh juga. Bagaimana kita mau membuat aturan harus 35 satu lokal kalau seperti ini anak-anak bangsa ini. Jadi saya pikir Ombudsman itu tidak boleh terlalu tidak boleh terlalu masuk untuk mencampuri bagaimana harus 35 orang kah, harus berapa. Biarkanlah, berikan itu kebijakan itu kepada kepala dinas dan Kepsek. Jadi Ombudsman boleh menyampaikan itu. Ya, tapi terus kalau nanti ini ke kantor Ombudsman semua datang. Orang tua ini gimana orang gitu tua ya? Ini gimana? Memang kalau di Batam ini kan karena produktifnya itu masih produktif. Kalau di kampung saya sekolah udah tutup. Udah nggak ada murid ya? Nggak ada murid, nggak ada lagi yang melahirkan. Ya, tapi kalau di Batam ini kan produktif ini. Jadi saya pikir pejabat itu harus arif dan bijaksana untuk membuat suatu aturan. Aturan itu kan mengikuti perkembangan di masyarakat, bukan mengikuti aturan saja. Kalau ini kan kebijakan, Bos, tidak ada pidananya ini. Tidak ada pidananya, mau dibuat 50. Oke. Itu tanggung jawab kepala dinas penuh. Tapi Ombudsman boleh memberikan masukan-masukan, menghimbau supaya itu semua. Tapi kan kalau ini Bapak Ibu ini nongkrong di sini 1 bulan ini bawa nasi, coba pastilah Presiden lihat. Masa itu aja nggak bisa diatasi sama gubernur kan? Ya saya minta juga gubernur ya cepat tanggap, turun. Dan penambahan gedung, saya pikir kalau ada penambahan gedung gampang lah, karena anggaran tergantung sekolah bagaimana dia memohon anggaran itu. Saya pikir untuk penambahan gedung nggak ada masalah kalau menurut saya, uangnya banyak kok. Tergantung bagaimana kepala dinas dan juga sekolah mengajukan itu ke baik DPRD yang di komisi yang membidangi, dan saya pikir bukan harus yang membidangi, yang ada pokirnya juga bisa kok. Saya pikir nggak ada susahnya tuh kalau diajukan masalah gedung. Hanya mungkin tenaga pengajar itu yang menjadi masalah. Itu biarlah mereka itu mengapa. Karena dua itu tidak boleh main-main di Republik ini. Pendidikan, kesehatan. Oke, siap. Pendidikan dan kesehatan itu nggak boleh. Karena kalau sudah diawali dengan pendidikan yang baik ini, pastilah anak-anak yang baik ini nanti ke depan ini pengganti kita ini. Kita ini nggak ada apa-apanya lagi. Kita udah bawa tanah sebentar lagi nih. Oke, siap. Oke Pak Dewan, terima kasih untuk komentarnya Pak Dewan.